Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas seputar Pendeta Joshua Teu. Tapi saya berharap supaya kita sama-sama mendoakan Pendeta Joshua Teu. Saudaraku, kita sudah mengetahui bersama mengenai Pendeta Joshua Teu bahwa dia tidak percaya Allah Tritunggal. Kita bisa melihat dalam setiap video-videonya di channel YouTube-nya, kita bisa mengetahui bahwa dia tidak percaya Allah Tritunggal. Bahkan dia lebih ke arah Sabellianisme kalau kita mengacu pada sejarah gereja, di mana ajaran Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah itu ya satu pribadi, ya. Di Bapa itu ya Yesus, Roh itu ya Yesus. Nah, demikianlah pengajaran yang dianut oleh Sabellianisme, dan itulah juga yang menjadi konsep daripada Pendeta Joshua Teu. Saudara-saudaraku, tentu pemahaman demikian adalah pemahaman yang tidak benar. Bahkan kita bisa katakan adalah sesat, ya. Dalam sejarah gereja ini sudah dikutuk ajaran-ajaran demikian. Kalau kita juga melihat pendeta-pendeta lain, ya, masih banyak juga pendeta-pendeta yang mengajarkan yang hampir sama, bahkan sama dengan yang diajarkan oleh Pendeta Joshua Teu. Kita bisa melihat pendeta-pendeta yang hampir bahkan sama dengan Pendeta Joshua Teu adalah seperti Pendeta Henry Sutoto, ya, juga Pendeta Paul Sang, ya, bagaimana pembacaannya. Terus saat ini Pendeta Gilbert Lumendong itu masih belum jelas sebenarnya statusnya, apakah dia penganut Allah Tritunggal. Memang dalam Facebooknya dia bilang dia percaya Allah Tritunggal, satu natur dalam bentuk tiga pribadi. Tapi kalau kita melihat beberapa videonya justru tidak menjelaskan demikian, ya. Oleh karena itu, saat ini saya masih ragu maksudnya saya belum bisa secara pasti tahu tentang posisi daripada Pendeta Gilbert Lumendong. Saudara-saudaraku, saya melihat banyak beberapa apologet yang memberikan diskusi atau mendiskusikan tentang pendeta-pendeta demikian. Tapi yang saya perhatikan adalah para apologet itu justru tidak mencerminkan sebagai apologet yang memuliakan Tuhan. Saya perhatikan justru mereka menyerang karakter, bahkan menjatuhkan dia, adalah supaya dia dikeluarkan dari GBI dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, kalau kita mengacu pada surat Timotius, apologetika yang dimaksud bukanlah seperti itu, bukan menyerang karakter, bahkan ingin menjatuhkan. Bukan seperti itu, saudara, sehingga kita terkesan ya musuhan gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan seorang apologet? Tentu tidak, saudara. Oleh karena itu dalam bagian ini saya juga menyinggung ya orang-orang bidat tadi itu, ya, seperti pendeta-pendeta yang saya katakan tadi, dan juga apologet. Ya, saya setuju bahwa Pendeta Joshua Teu dan juga rekan-rekannya adalah bidat, sesat. Kalau kita belajar pada sejarah gereja, ya sesat. Sama seperti saksi Yehova, ya sesat, saksi Yehova sesat. Tetapi seharusnya seorang apologet tidak menjatuhkan dia. Tapi seharusnya apologet yang benar adalah apologet yang mencoba memberikan sebuah evaluasi yang benar, bukan justru menjatuhkan. Jadi ini juga sekaligus ya evaluasi ya bagi apologet yang saya tidak tahu apakah kemampuannya seperti yang saya harapkan atau tidak. Kadang saya perhatikan masih belum tahu banyak tentang
Alkitab, belum banyak tahu tentang sistematika teologi ya. Bahkan penggaliannya juga tidak tepat. Udah berapologet lah di media sosial itu. Padahal belum tentu dia apologet yang akademis. Nah, oleh karena itu, marilah kalau menjadi seorang apologet, ya apologetlah yang memuliakan Tuhan. Jangan ya seperti yang apologet yang saat ini terjadi ya. Itu juga menjadi masukan kepada apologet. Saudara-saudaraku, sekaligus dalam channel ini saya merekomendasi kepada saudara apologet-apologet yang handal, yang bagus, bahkan berpendidikan, yang mantap, dan juga attitude yang bagus. Ketika dia berapologet, dia tidak menyerang karakter, tapi dia berapologet secara akademis, bahkan tidak pernah emosi-emosian, tidak pernah debat kusir, tidak pernah. Saya rekomendasi orang-orang demikian seperti Bejoli ya, Evangelis Bejoli. Saya pikir dia apologet yang handal, bahkan bisa dikatakan dia muridnya daripada Ravi Zakernais yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan juga Pendeta Yakub Trihandoko, dia juga seorang dosen saya di STT Aletia Malang. Saya pikir mereka adalah apologet-apologet yang handal, tidak pernah menyerang karakter, tidak pernah menjatuhkan. Dia berdebat secara akademis. Ya. Makanya saya agak sedikit risih melihat apologet-apologet zaman sekarang yang saat ini yang berkecimpung di media sosial, yang tidak menunjukkan sebagai orang yang berpendidikan. Oleh karena itu, sekalipun ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang bisa dikatakan sesat, kita tidak harus menjatuhkan. Seharusnya kita mendoakan. Ya, bukan menyerang pribadi, menyerang karakter, bahkan menjatuhkan dia. Jadi intinya dalam video ini adalah marilah kita mendoakan pendeta-pendeta yang saya katakan tadi itu, supaya mereka yang kita katakan bidat berdasarkan Alkitab, bahkan ya mengacu pada sejarah gereja, ya bidat, kita tidak justru mendownkan, kita tidak justru menjatuhkan, tapi harusnya mendoakan. Supaya apa? Supaya dia memahami kembali kepada Alkitab yang benar. Nah, ketika dia memahami Alkitab dengan benar, akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Allah Tritunggal. Itulah yang kita harapkan sebenarnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jadi harapan saya, bahkan kita semua, kita harus mendoakan Pendeta Joshua Teu dan rekan-rekan yang saya katakan tadi. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dan menerima Allah Tritunggal. Kiranya ini menolong kita dan kita semakin hari diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.